Apa artinya? Meskipun pengetahuanmu tinggi, ilmumu tinggi, tapi ilmu itu harus berakhir dengan mim. Mim artinya tawadu. Semakin tinggi ilmu maka harus semakin menunduk. Seperti falsafah padi. Falsafah padi semakin berisi semakin menunduk. Jenunduk, mun ngeraceng kepa berarti. Jadi debepon Imam Ar-Ruwaim, jadi perkataan Imam Ar-Ruwaim, nasihat Imam Ar-Ruwaim kepada putranya, ya bunayya ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmumu bagaikan garam, wa adabakah daqiqan, dan jadikan sopan santunmu, etikamu bagaikan adonan, bagaikan tepung. Dadi mun bujana banyak, maka tepung aku tu banyakan boleh. Kembang seimbang bain tak nyaman pon. Bujana ben tepungah banyakan wadah, ni tak nyaman pon, acet, tak maju. Ada 5 keunggulan pondok pesantren. Ada 5 keunggulan pendidikan yang hanya ada di pondok pesantren, tidak ada di lembaga manapun di luar pesantren. 1, at-tarbiyatu bil mau'izah. Pendidikan dengan nasihat. 2, at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan dengan keteladanan. 3, at-tarbiyah bil mulahadhah. Pendidikan dengan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri ddin wad dharain. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina.
Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri dan para siswa siswi tingkat sekolah menengah pertama, tingkat SMP Siratul Islam. Marilah di pagi hari ini kita menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini, di Musalla Putri Pondok Pesantren Siratul Islam, dalam kegiatan pembekalan kelas akhir SMP Siratul Islam yang dilaksanakan mulai kemarin Selasa sampai dengan besok Kamis 29 Mei 2025. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian para santri mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ilmu yang manfaat, menjadi bekal kalian pulang di tengah-tengah masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kalau meminjam istilah Imam Al-Ghazali, ayyuhal aulad, anak-anakku sekalian, di pagi ini saya ingin sesuai yang ada di tema jadwal kegiatan pembekalan kelas akhir SMP Siratul Islam pagi ini akan menjelaskan secara utuh tentang potret, profil serta prinsip-prinsip pribadi santri sejati dalam perspektif Islam dan pesantren. Ada 5 keunggulan pendidikan di pondok pesantren yang tidak dimiliki oleh pendidikan-pendidikan di luar pondok pesantren. Harap ini dicatat baik-baik ya. Ada 5 keunggulan pondok pesantren. Ada 5 keunggulan pendidikan yang hanya ada di pondok pesantren, tidak ada di lembaga manapun di luar pesantren. 1. At-tarbiyatu bil mau'izah.
pendidikan dengan nasihat. 2. At-tarbiyah bil qudwah, pendidikan dengan keteladanan. 3. At-tarbiyah bil mulahadhah, pendidikan dengan latihan. 4. At-tarbiyah bil adah, pendidikan dengan pembiasaan baik. Jadi kalau ada peraturan Menteri Pendidikan Nasional pembiasaan baik, misalnya bangun, jadi tidur cepat, bangun cepat, tidur cepat agar bangun cepat. Maksudnya tedung ki beri makle ngiding kita subuh. Secara kesehatan, dalam ilmu medis, tidur 1 jam sebelum dini hari itu lebih berkualitas, lebih bermanfaat bagi kesehatan daripada tidur lebih dari 1 jam setelah dini hari. Jadi tedung hari ini kan bagus secara kesehatan. Jadi menabi bahasa Arabnya kira-kira nom mubakkiran wastaikil mubakkiran, tedung jam malam ibari makle ngiding kita subuh. Karena tidak disebut santri, la yusamma taliban man laysa lahu hazzun min qiyamil lail. Tidak disebut santri apabila tidak bangun, tidak qiyamul lail. Qiyamul lail neka lebih umum daripada tahajud. Kalau tahajud salat yang dilakukan setelah bangun tidur waktu malam, ini kata tahajud. Sedangkan qiyamul lail itu salat malam. Nika ampun dimulai dari maghrib, isya, subuh. Nika salat malam. Bahkan disebutkan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seperti orang yang qiyamul lail semalam suntuk, seperti orang yang salat malam semalam suntuk. Salat semalam suntuk, jamaah subuh berjamaah, salat subuh berjamaah. Orang yang salat isya berjamaah maka sama di pahalanya sama dengan orang yang salat setengah malam. La yusamma taliban man laysa lahu hazzun min qiyamil lail. Tidak disebut santri apabila tidak qiyamul lail. Ini pembiasaan yang baik. Yang kelima, keunggulan pendidikan di pondok pesantren adalah at-tarbiyah bil uqubah, pendidikan dengan sanksi. Ada sanksi, ada hukuman, ada sanksi, ada reward, ada hukuman, ada penghargaan. Penghargaan kepada mereka yang berprestasi, hukuman bagi mereka yang melanggar. Hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat. Anak-anakku sekalian, at-tarbiyah itu pendidikan. Pendidikan oleh Imam Al-Ghazali digambarkan bagaikan pekerjaan orang tani, pekerjaan petani. At-tarbiyah itu
yushbihu fi'lal fallah. Pendidikan seperti halnya pekerjaan petani. Alladzi yakla'u syaukah, yang menghilangkan duri-duri, rumput-rumput liar di sawahnya. Alladzi yakla'u syaukah liyakmula rai'uhu, agar sempurna hasilnya, wa nabatuhu, dan sempurna pertumbuhan tanamannya. Dadi rao, dadi rebon rao, dan lain sebagainya. Diberi pupuk kandang dan lain sebagainya. Di pondok pesantren ada at-tarbiyah bil uqubah, ada pendidikan dengan sanksi. Apa fungsi sanksi? Sanksi itu benih sanksi meragukan, punten. Benih sanksi ragu, punten. Sanksi hukuman. Karena bahasa Indonesia ini beda sanksi si maknana hukuman, beda sanksi si maknana ragu. Sanksi itu. Guru menggambarkan sanksi di pondok pesantren mereka, hukuman di pondok pesantren mereka bagi mereka yang melanggar mereka seperti pupuk kandang yang dilemparkan ke tanaman. Pupuk kandang yang dilemparkan ke tanaman itu membuat tanaman semakin subur. Jadi cerak dong, kota pagi kafeko. Ini kafeko benih jen mati, jen dulu, jen mekar, jen dulu, jen kar dulu, jen dulu, jen curpuh, jen bagus pertumbuhannya. Demikian juga santri, siswa-siswi yang melanggar mendapatkan sanksi hukuman, itu semakin membuat mereka baik perkembangannya. Benih semakin mengkerdilkan mereka, bukan? Anak-anakku sekalian, kita urut dari yang pertama, 5 keunggulan pendidikan di pondok pesantren. Pertama, at-tarbiyah bil mau'izah, pendidikan dengan nasihat. Di pondok pesantren ada pengajian kitab. Misalnya begini, ada kitab namanya Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh pendiri Nahdlatul Ulama, perintis pesantren Tebu Ireng Jombang, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim mengutip sebuah nasihat dari Imam Ar-Ruwaid kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, ij'al ilmaka milham wa adabaka daqiqan. Wahai putraku, wahai anakku, jadikanlah ilmumu bagaikan garam pada berhujan. Semua butuh garam. Setiap masakan butuh garam. Kalau tidak ada garam, hambar. Bahkan makin si manis masih butuh apa buja. Butuh apa buja. Kalau tidak ada garamnya, hambar. Buja ini ke bahasa Indonesia garam nih. Ketimun gudang buja, bahasa Indonesianya gudang garam. Keng gudang garam benih gudang buja benih rokok. Ini ke PHP nih ke bola lagi. Pemberi harapan palsu jaring gudang garam geng esen rokok, rokok ben kepus. Tetapi ij'al ilmaka milhan, jadikan ilmu bagian
kan garap. Semua butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Sini kan. Katanya ada 5. Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi bersabda, Arba'un benih 5. 4. Arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 yang tidak pernah kenyang dengan 4. 1. Mu'minin min ilmin. Tidak akan pernah kenyang orang mukmin dari ilmu. Makanya dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk kita memohon tambahan kecuali tambahan ilmu. Ini kemana lucet nih? Beri kedai. Dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk kita memohon tambahan kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan Muhammad, ajarkan kepada umatmu doa, usaha secara batin, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Karena orang mukmin tidak akan pernah kenyang dari ilmu. Kenapa? Karena semua ada ilmunya. Ini bukan hadis rupanya ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia di akhirat ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Orang yang ingin bahagia dunia akhirat juga ada ilmunya. Ilmu. Bahkan Imam Al-Qushairi neka memberikan falsafah ilmu itu dari huruf-hurufnya. 1 ain, 2 lam, 3 mim. Ain lambang huruf yang menganga. Artinya orang mukmin tak akan pernah kenyang dari ilmu. Bagaikan orang yang minum air laut, air acen, semakin minum, semakin haus. Jangan minum, jangan belkah. Seperti itu ilmu gambarannya kira-kira. 1 ya, tak akan pernah kenyang. Huruf yang kedua dari ilmu adalah lam. Lam itu gambaran, lambang huruf yang tinggi menjulang. Tinggi menjulang, menjulang tinggi. Kalau bahasa hikam, kun rajulan rijluhu fis sura wa himmatuhu fis suraya. Jadilah engkau orang yang meski kakimu berpijak di tanah, tetapi cita-citamu kau gantungkan di bintang yang tinggi, di bintang suraya. Kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu di bintang yang tinggi. 2 nih kelam. Patek cita-cita. Bercita-cita tinggi jadi ilmuwan sejati. Benar-benar Halimah melon. Oh Halimah, nyanyian bekonan nih kan. Mun semakin kan
bila enga de cencina ngucap pakun adente. Nah, ini sakit ini. Lambang huruf yang menjulang tinggi kamu. Petik ke cita-cita. Jadi setelah lulus SMP, lanjutkan ke tingkat SMK atau yang sederajat. SMK, MA, SMA atau sederajat. Setelah menengah atas selesai lulus, lanjutkan ke S1. Lulus S1, lanjutkan ke S2. Wisuda S2, lanjutkan ke S3, doktor. Mungkin ibadah terus haki, S4 kan kira ada dia, masih. Gantungkan kita di bintang yang tinggi. Terus huruf yang ketiga, jangan lupa meskipun cita-citamu kau gantungkan di bintang yang tinggi, ilmumu setinggi langit, tapi jangan lupa pengetahuanmu setinggi langit, tapi jangan lupa semakin tinggi ilmumu maka harus berakhir dengan mim. Mim itu lambang huruf yang menghunjam ke tanah. Lambang huruf yang menghunjam ke tanah. Anak-anakku sekalian, apa artinya? Meskipun pengetahuanmu tinggi, ilmumu tinggi, tapi ilmu itu harus berakhir dengan mim. Mim artinya tawadu. Semakin tinggi ilmu maka harus semakin menunduk, seperti falsafah padi. Falsafah padi semakin berisi semakin menunduk. Jenunduk, mun ngeraceng kepa berarti. Ilmu. Titik debepon Imam Ar-Ruwaim. Jadi perkataan Imam Ar-Ruwaim, nasihat Imam Ar-Ruwaim kepada putranya, ya bunayya ij'al ilmaka milhan. Jadikan ilmumu bagaikan garam. Wa adabakah daqiqan. Dan jadikan sopan santunmu, etikamu bagaikan adonan, bagaikan tepung. Tetimun bujana banyak, maka tepung aku tu banyakan boleh. Kembang seimbang bain tak nyaman pun. Bujana ben tepung banyakan wadah, ni tak nyaman pun acet. Tak baju. Jadi mun ilmu na banyak maka tata krama aku tu banyakan boleh. Mun ilmu na tekki maka tata krama aku tu tekkian boleh. Semakin tinggi kelasmu maka kamu harus semakin sopan. Maka semua butuh ilmu ini. Semua butuh ilmu. At-tarbiyah bil mau'izah. Pendidikan dengan nasihat. Anak-anakku sekalian, yang kedua, keunggulan pendidikan yang hanya ada di pondok pesantren adalah at-tarbiyah bil qudwah. Pendidikan dengan keteladanan. Kita akhir ini krisis keteladanan. Hujat sana, hujat sini, mencela sana, mencela sini,
kelompok satunya mencela kelompok satunya, mencela, mencaci maki, menjelek-jelekkan, ujaran kebencian dan seterusnya. Krisis keteladanan. Di pondok pesantren kiai tibi senyum tuen ya ajarin. Jadi kiai tidak hanya pimpinan pondok pesantren, tidak hanya menteorikan ponapa seda buaki nang hadis salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Kenapa? Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Itu tidak hanya diteorikan, tidak hanya teori mendepak, kan? Tetapi dicontohkan. Contoh lagi. Kiai tibi se ngimamin hadiran. Siapa sih santri itu? Kita lebih lanjut membahas siapa sih santri. Santri ini, sebentar saya lihat catatannya dulu ya. Santri seperti yang didefinisikan oleh Kiai Sidogiri, Kiai Hasani Sidogiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Kiai Hasani madhabu as-santriyu bisyahidi halihi huwa may ya'tasim bihablillahil matin. Dicepon santri kak dento san dari kata insan, tri artinya tiga. Santri artinya insan yang memiliki tiga sifat. Insan artinya apa? Santri artinya insan yang memiliki tiga sifat. Apa saja sifat santri itu seperti yang didefinisikan oleh Kiai Hasani Sidogiri al-Maghfur lahu. As-santriyu bisyahidi halihi huwa may ya'tasim bihablillahil matin. Satu. Yang kedua, wa yattabi' sunnatar rasulil amin. Yang ketiga, wala yamila yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Santri itu insan yang memiliki tiga sifat. Sifat yang pertama, ciri yang pertama santri adalah may ya'tasim bihablillahil matin, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Satu. Yang kedua, wa yattabi' sunnatar rasulil amin, mengikuti sunnatur rasul. Jadi napanya mana? Pimpinan pondok pesantren, pengasuh itu tidak hanya menyampaikan hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Nika benikun dinasihatkan kepada santri hadis nikah, tetapi dicontohkan at-tarbiyah bil qudwah, dicontohkan dengan keteladanan. Kiai sing ngimami santri sabuna duhur asar maghrib isya'an. Kiai tahu langsung perkembangan santri per waktunya, bahkan detik per detiknya. Bil qudwah pertama. Yang kedua, jadi
pendidikan dengan keteladanan. Jadi misalnya anak-anaknya ajarin, ayo ikum dulu, siapa nama, tak belum hafal kenyaman. Ayo ikum dulu, siapa nama, salah temen lagi nyaman dulu. Itu Pak, keteladanan. Terus yang ketiga, keunggulan pendidikan di pondok pesantren adalah tarbiyah bil mulahadhah. Pendidikan dengan pembiasaan, berapa? Pembiasaan dengan latihan. Alatnya, latihan mentalnya bagus. Lebih baik salah karena mencoba dalam hal yang positif. Lebih baik salah karena mencoba daripada tidak pernah salah karena tidak pernah mencoba. Ambian salah, ngaji salah, lebih bagus daripada ambian tak salah. Ya kita ngaji bila salah lagi. Tiga ambian bagi salah, sebentar ngaji. Lebih baik ambian ngaji bagi salah daripada tak salah sekali, bukan tak ngaji. Bila salah tak ngaji. Ilmu latihan, berlatih terus. Andaikan berbicara di depan kamera nih, kamu tak biasa grogi. Tak biasa grogi. Ingat gula bentar di depan kamera grogi. Di kamera action grogi. Grogi. Karena ini kan saksikan orang banyak nih. Ilmu latihan. Latihan, berlatih. Menghafalkan ini, menghafalkan itu, latihan ini, latihan itu. Latihan pencaksilat nih, pencaksilat. Latihan. Beda cerita nih, udah nak anak ki pura ajar ilmu bela diri. Entar perlu belajar kok kun kata loncat cip kata loncat cip kat lebat cip can kancan aduh mbian kenika mak boleh muso cok deng kun kata loncat mbian cek siap bae dorong bah muso bro aja tara kurma teh lemah yang berapok ya tekat songko epekes pulang genang penyeceng sarong tapi sandal jurus napa gini kak jurus ambil langkah 1000 napa buruk mun pemula aja senik penyangga ya kalau tarbiyah bil mulahadhah dengan latihan. Biasakan berlatih ki. Latihan mentalnya ke bagus. Latihan mental kan bisa caca bagus ki. Di atas panggung kan bisa caca bagus. Kalau dari sarang ke musyfik nang iksoy. Kalau juga luar sarang ke musyfik nang ikarai. Biasa. Mun dulu nang itek jan. Kenapa? Karena munafata nih nggak gula makin nafata. Jadi pusat perhatian kan masih lebih. Ya kecuali mensengnya dah. Ilmu lahadzah. Berdoa aja pon, mau nembian terus tak nginget kah? Terus tak ngeter nah. Nembian ke kamu, nembian ke lomba agama, ya kan? Nembian. Cepon sebelum ke paku, nembian epakon adua kalaban maus ayat. Bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Neka maus ini dibaca insyaallah wa amanahum min khauf. Neka palingin tak ngeter ya pun neka ijazah dari abah nih mana bi ijazah dari musleh ya pun mau nembian abangun apa bangun Roma bangun apa nah bangun pondok bangun madrasah bangun langkar bangun apa nah terus lastar
ning program-program betir tako mi ta alastare betir tako mi tak mare betir cepon juga ni pakon mos ketika di ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was saif liya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum bukan macam ini. Iya, dekat petau tu negeri ai kalceng kaleki. Beda santri je pon. Teh, ni kalau pai ciri santri yang ketiga ni je pon ke Hasani wala yamila yumnatan wala yusratan fi kulli waqtin wahid. Teguh pendirian. Itu tidak mudah diombang-ambingkan, teguh pendirian, teguh memegang prinsip. Apa yang diyakini ke pas seken ini teguh ini ka santri. Ciri santri yang pertama berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Yang kedua mengikuti sunnatur Rasul. Yang ketiga teguh pendirian, teguh memegang prinsip, teguh memegang apa yang diyakini. Nika ciri santri kepor kiasa. Kekiai aja kalceng kali ki menuju tuaki cabai ke bayi di cepon beda cerita. Beda santri cepon nor lomba musabaqah tilawatil Quran tingkat Jawa Timur. Terongening nomor setong. Nika cepon paringin doa sareng kiai. Ya cong baca cong bismillahirrahmanirrahim sekalian. Senapa kali? Sekalian. Lo sampun-ampun iolog kapangku nang MTQ tingkat Jawa Timur musabaqah tilawatil Quran tingkat Jawa Timur nek abe ke bayi TV nek sebelum ke kapangku makku ni beriin dua sekali ya bismillahirrahmanirrahim kan terang ning nomor setong kan iki makku ni beriin sekali ya bismillahirrahmanirrahim mata ada pak telo kali kan aja ringan baca ada pak telo kali bega TV kan di luar petunjuk guru nih kampun di luar wa irsyadi ustadi di luar petunjuk guru nih kampun kan cepon orang kangku mun tero ilmu nih kan cepon ilmu nih tidak akan dicapai kecuali dengan 6 alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamani sego iki lambu apa alala tanalul ilma illa bisittatin alala menapal terus lagi mun dapat alala Twinkie, Winky, Tipsy, coba kita lihat habis bahasa. Kamu tidak akan diraih ilmu kecuali dengan 6. Setong, zakain, harus cerdas. Cerdasnya ada beberapa ini. Ada multi kecerdasan. Beda cerdas emosional, beda cerdas intelektual, beda cerdas sosial. Ada multi intelijensi, ada minimal 3 kecerdasan. Cerdas, zakain, wahirsin, ngutuh, tamak ke ilmu, tamak ke artah tercela, tamak ke ilmu bagus, terpuji, wahirsin, wastibarin, sabar, ada proses, ada PAUD, ada TK. Ada SD, ada SMP, ada SMK. Jadi sabar. Mungkin kelas setong sabar. Cek guru kelas 2 entos setahun. Mungkin kelas 2 sabar. Cek guru. Cek ngalih kelas 3 entos dulu setahun. Guru ngalih kelas 3 gitu. Bila ada apa? Wastibarin apa? Wabulghatin zakain wahirsin wastibarin 3. Yang keempat wabulghatin ada bekal bersangun nah. Saya beli buku udah. Saya beli balpen udah. Sangun ke pondok udah. Bekal di pondok udah. Bekal ke sekolah udah nih. Ini tak gratis penuh lagi.
Cepon ada penelitian sekolah yang bayar dan sekolah yang gratis ini kualitasnya lebih bagus yang bayar. Cek macer. Wa irsyad. Zakain wa hirsin wastibal wa irsyadi ustadin. Yang kelima ada petunjuk guru. Cekal ke peta guru. Wa tuli zamanin. Harus lama prosesnya. Dari PAUD, TK, SD, SMP, baru SMK, baru kuliah S1, kuliah S2, baru doktor S3. Seniklah. Ada jadi kontrol. Nikah sebelum ke bangku mak aku diberiin sekali ya nunggu ya bismillahirrahmanirrahim. Lu berapa telo kali poin kah? Berapa telo kali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Alomba pun. Depak ke penentuan babak final, penentuan ranking ternyata apa ngeling nomor telo. Ngeling nomor apa? Ngeling nomor telo. Periksaan sering gak? Ngeling nomor berapa jawab nomor telo. Baca berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Baca telo kali. Abbo. Baca telo kali ngeling nomor telo. Coba baca sekali ana nomor setong. Poco tak baca 20 kali baca kalah nang neng. Jadi kau tu berdaya wa irsyad ustaz. Pas yang keempat at-tarbiyah bil adah. Pendidikan dengan pembiasaan baik. Mbian siki tak aku sekarang sempurna. Beda ki? Beda. Biasa ki apa sah? Ini naga lu make pot lopot kada. Mak rajin ika pintar labu na pintar. Bu kadin to kene kiai. Mana bisa jompo kadin rajan serang kadin to. Pengaraja bisa king buru. Mak burung pintar. Tak gelar abdi na kiai. Ngangsor atur abdi na. Orang bisa jompo raja serenggan. Ingat apa raja na pintar. Iki kati cek ada kapan jenengan kadin to ibu. Sap kata cek. Mak genteng aja mereka pintar. Wah itu coba dia bisa jompo dengan serenggan itu pengaraja bisa kayak guru. Mak burung pintar songkan aja masongkan. Jadi negeri sepenting lah ajar pembiasaan yang baik. Ketemu kawan, ketemu teman. Jam 9 di kampung terakhir bil uqubah. Pendidikan dengan sanksi. Timbian mun melanggar kan to hukum tibim ya. Mian tak berjamaah subuh ke gula hukum tibim ya. Mian tak ngaji gula hukum tibim ya. Jadi mak dia curpuh perkembang nembian, mak dia dulu perkembang nembian pada ben beko ekot tapi jerat tombur beniajan kerdir beniajan gene beniajan kerecer beniajan mate semakin tumbuh semakin bagus hasilnya. Demikian sekelumit apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.